Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 12 IPA 1, SMAN 1 Gelagas Banyuwangi. Anggota kami yaitu Riko Apriliansyah, Safira Sarafina Ahyar, Salsabila Diva Safira, Fania Kalista Jovanka, Yasmin Nadia Devina, dan Zidnadia Trifidela. Kali ini, kami akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu perbedaan fiksi dan non-fiksi. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Dan yang terakhir yaitu contoh penggunaan kalimat. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi. Yang pertama adalah fiksi ditulis berdasarkan imajinasi pengarang dan bersifat fiktif, sedangkan non-fiksi dibuat berdasarkan fakta, realitas, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah fiksi dipengaruhi oleh subjektivitas pengarang, dan fiksi sendiri berusaha menggugah perasaan dan membangkitkan emosi pembaca, sedangkan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pikiran pembaca. Lalu yang ketiga adalah bahasa yang digunakan cerita fiksi bersifat konotatif dan denotatif, dan sangat mungkin menimbulkan tafsiran yang beragam. Sedangkan bahasa non-fiksi bersifat denotatif dan menuju pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Untuk contoh dari fiksi sendiri adalah cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan lain-lain. Untuk contoh dari non-fiksi sendiri adalah laporan ilmiah, buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, opini, pidato, dan lain-lain. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount text. Mengapa? Karena di dalam teks cerita sejarah berisi kejadian peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, sesuai dengan pengertian teks cerita ulang atau recount text, yang dimana adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan tujuan memberi informasi atau menghibur pembaca atau bisa jadi keduanya. Yang ketiga, struktur teksnya yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal, yang merupakan kata hubung yang menyatakan adanya hubungan waktu antar satu kalimat dengan kalimat selanjutnya. Yang kelima yaitu isinya berupa fakta. 3. Kaidah kebahasaan cerita sejarah. Dalam teks cerita sejarah, terdapat ciri kebahasaan yang membedakan teks ini dengan teks lainnya, yaitu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya adalah prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menghubungkan dua kejadian atau peristiwa. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Menggunakan kata-kata sifat yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Menggunakan pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya kata dia atau mereka. Menggunakan verba material, yaitu kata kerja yang berfungsi menunjukkan aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh partisipan. Contohnya membaca, menulis, menyapu, dan lain sebagainya. Menggunakan verba mental, yaitu kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya menginginkan, merasakan, dan mengharapkan. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, dan menyatakan. Contoh penggunaan kalimat tuh. Yang pertama yaitu frasa nominal, frasa verbal, frasa adverbia, konjungsi temporal, verba material, verba mental, kalimat deskriptif, dan kalimat interrogatif. Frasa nominal. Frasa nominal adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda.
Frasa nominal sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah frasa nominal modifikatif atau mewatasi. Contohnya adalah rumah mungil, hari Senin, buku 2 buah, bulan pertama, dan lain-lain. Yang kedua adalah frasa nominal koordinatif atau tidak saling menerangkan. Contohnya adalah hak dan kewajiban, sandang pangan, sayur mayur, lahir batin, dan lain-lain. Yang ketiga adalah frasa nominal opositif. Contohnya adalah Jakarta, ibu kota negara Indonesia, sudah berumur 485 tahun. Frasa verbal. Frasa verbal adalah gabungan yang dibentuk dari sekumpulan kata kerja. Dalam sebuah kalimat, frasa verbal berfungsi sebagai predikat atau kata keterangan. Contohnya, dia sedang makan nasi goreng. Kata keterangan dalam kalimat tersebut adalah sedang makan. Frasa adverbial. Frasa adverbial adalah kelompok kata yang di dalamnya dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa ini bersifat modifikasi atau mewatasi. Misalnya, pada frasa sangat baik. Kata baik merupakan inti, dan kata sangat merupakan pewatas. Contoh frasa adverbial lainnya adalah agak besar, kurang pandai, hampir baik, dengan bangga, dan lain sebagainya. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Konjungsi temporal juga terbagi ke dalam dua kategori, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat adalah kata hubung waktu yang sederajat. Kata hubung ini biasanya digunakan di antara dua kalimat yang bermakna sederajat. Konjungsi ini juga dipakai dalam beberapa jenis kalimat majemuk setara. Contoh kata yaitu lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, sebelumnya, dan lain-lain. Contoh kalimat yang pertama, ibu memotong bawang merah lalu menggorengnya hingga matang. Yang kedua, Adi membaca soal yang diberikan, kemudian mengerjakannya. Yang ketiga, Dava akan bekerja selama 4 jam, sesudahnya ia akan beristirahat selama 1 jam. Konjungsi temporal tidak sederajat juga dikenal dengan konjungsi bertingkat. Konjungsi ini menghubungkan kalimat yang bertingkat atau tidak sederajat. Kata hubung ini juga digunakan untuk berbagai jenis kalimat majemuk. Contoh kata apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, dan lain-lain. Contoh kalimat yang pertama, ibu menyuruh adik untuk mengangkat pakaian apabila hujan turun. Yang kedua, bila adik malas belajar, ayah tidak akan membelikan mainan baru. Yang ketiga, bila mana saya diterima kerja, saya akan membuat syukuran. Verba material. Verba material adalah kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata oleh partisipan yang melakukan sesuatu yang bisa disebut aktor. Struktur dari kalimat verba adalah subjek atau aktor, ditambah verba material, ditambah objek atau sasaran. Contoh, ayah membaca koran. Ayah sebagai aktor, membaca sebagai verba material, koran sebagai sasarannya. Contoh kata, melihat, memukul, menulis, mengendarai. Contoh kalimat, yang pertama, Andi melihat kapal kertas yang terbang di atas kepalanya. Yang kedua, Muhammad Ali memukul lawannya hingga KO. Yang ketiga, J.K. Rowling membutuhkan waktu hingga 2 tahun untuk menyelesaikan bukunya. Selanjutnya adalah verba mental. Kata kerja mental disebut juga dengan verba tingkah laku atau kata kerja behavioral,
yaitu kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, proses, atau situasi tertentu seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Jenis kata kerja ini selalu mengacu pada suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek, di mana kata kerjanya bertindak sebagai predikat dalam konfigurasinya. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan menganggap. Contoh 1. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Dalam kalimat ini yang berperan sebagai verba mental adalah kata sependapat. 2. Melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patihda Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Dalam kalimat ini yang berperan sebagai kata kerja mental atau verba mental adalah berpikir. Selanjutnya, kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif yaitu kalimat yang menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language yang menggambarkan ciri khusus, tokoh, tempat, dan suasana. Kalimat deskriptif merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera, misalnya berupa ukuran seperti besar kecil, tinggi rendah, warna seperti merah, kuning, biru, rasa seperti manis, pahit, getir, halus, kasar, dan sebagainya. Kalimat deskriptif membantu pembaca membayangkan apa yang sedang dibicarakan, seolah-olah seperti melihat, merasakan, atau mengalaminya sendiri. Contoh, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patihda Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Kalimat ini seolah-olah menggambarkan secara detail bagaimana situasi yang terjadi dalam cerita, sehingga kita dapat merasakan seperti kita itu berada dalam cerita. Maka dari itu, kalimat ini disebut kalimat deskriptif. Kalimat imperatif adalah suatu kalimat yang mengandung unsur kalimat perintah yang berfungsi untuk melarang atau juga meminta seseorang guna melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan. Ciri-ciri kalimat imperatif antara lain, intonasi yang rendah di akhir kalimat, adanya kalimat penegas, ajakan, harapan, permintaan, penghalus, dan larangan. Susunan kalimatnya itu inversi, pelaku tindakannya tidak selalu terungkap, dan umumnya diakhiri contoh penggunaan tanda baca seru yang berada di akhir kalimat. Contoh kalimat imperatif antara lain, tolong sampaikan salamku untuk dia, dan ayo tunjukkan keseriusanmu. Kalimat interrogatif adalah suatu kalimat pertanyaan yang berguna untuk mendapat menanyakan informasi, berita, atau juga kabar kepada orang lain. Ciri-ciri kalimat interrogatif antara lain, menggunakan tanda tanya di akhir kalimat, diawali dengan kata tanya, biasanya disertai dengan imbuhan kah. Bila tidak menggunakan kata tanya, biasanya akan dilengkapi dengan tambahan partikel kan, dan membutuhkan jawaban baik berupa pernyataan ya atau tidak ataupun sebuah informasi. Ada dua jenis kalimat interrogatif. Pertama, kalimat interrogatif yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Contohnya, apakah Anda yang mengendarai mobil itu? Contoh lain, apakah Anda seorang tentara? Yang kedua, ada kalimat interrogatif yang membutuhkan sebuah jawaban dengan jenis informasi. Contohnya, antara lain, mengapa Anda bolos dari sekolah? Dan, kapan Anda makan di warung ini?